Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk dapat menghadiri panggilannya. Panggilan Allah sudah berkumandang, pertanda Allah cinta kepada kita untuk masuk ke dalam hamba-hambanya yang diselamatkan insyaallah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tidak henti-hentinya setan menggoda manusia. Salah satu strategi yang harus kita ketahui adalah bahwa setan menggoda manusia di tempat di mana kita tidak tahu. Yang kedua, setan selalu membawa misi untuk melakukan penipuan. Ya, oleh karena itu jangan sekali-kali kita itu mau ditipu setan. Ini pesan Allah. Ya bani Adam la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah yansiwan huma libasahuma liyurihuma sawatihima. Ya, ingat dahulu ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak mendekati suatu pohon, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadz dzalimin. Janganlah kalian dekati pohon ini, pohon khuldi yang menyebabkan itu nanti kamu menjadi orang dolim, ya. Tapi setan itu berusaha mendekati ayah ibu kita dulu di sorga, ya, mendekati, membisikkan, merayu manusia, menipu manusia, sehingga kita itu akhirnya, ya, bapak ibu kita Adam dan Hawa akhirnya terjebak makan buah khuldi, buah yang terlarang. Padahal perintah Allah, janganlah kalian dekati pohon itu, apalagi makan. Ya, tapi setan itu menipu. Khuldi itu, kata setan, itu artinya abadi. Buah khuldi, buah yang abadi. Jadi nanti kalau kamu makan buah khuldi, selain enak, kamu abadi di surga. Ya. Jadi tipuan setan itu membuat janji-janji kosong, janji-janji menipu. Ya, kata setan, kalau kamu makan buah khuldi itu kamu yang akan kholidina fiha, ya, akan kekal kamu di surga, kan gitu. Nah, dia melupakan akan perintah Allah. Biasa janji setan itu menipu. Jadi kalau ada orang menipu, suka menipu, ya sama dengan setan sebenarnya, kan ya. Jadi kerjanya setan itu menipu manusia. Maka apa yang harus kita lakukan? Pesan Allah itu, la yaftinannakumus syaitanu. Jangan sekali-kali kalian mau ditipu oleh setan. Kama akhraja abawaikum minal jannati.
yansiwanhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima, ya. Sebagaimana dulu ayah ibu kita yang ditipu oleh setan dari surga itu, ya. Jadi nipunya kayak tadi, ditipu seolah-olah nanti kalau kamu makan buah ini selain enak sekali, kamu akan kekal di surga. Gombal, ya. Bahkan daripada rayuan gombal itu menyebabkan apa, ya, maka tanggallah, ya, lepaslah pakaian yang dipakai oleh Adam dan Hawa, pakaian kebesaran yang diberikan Allah di surga. Maka selepas makan huldi itu tanggal, rogol, ya, jatuh, lepas dari tubuhnya, ya kan? Akhirnya auratnya kelihatan. Senang apa? Senang setan. Saat setan senang, ya. Akhirnya auratnya kelihatan. Nah, ini salah satu godaan setan, makanya supaya manusia digoda auratnya kelihatan. Yang paling menyenangkan setan kan begitu, ya kan? Sekarang godaan-godaan itu selalu di depan mata kita, ya, dengan HP dan sebagainya. Itu ya, tontonan dari setan kan gitu, menggoda manusia supaya suka melihat tontonan-tontonan yang tidak senonoh. Nah, termasuk di dalamnya membuat manusia lupa kepada Allah. Nah, ini sesuatu yang sangat sering, ya, dilakukan oleh setan supaya manusia itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, strategi setan yang lainnya, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sesungguhnya setan melihat kalian, innahu yarakum, sesungguhnya setan melihat kalian. Min haitsu la tarawnahum, di suatu tempat di mana kalian tidak bisa melihat mereka. Artinya apa? Strategi setan adalah setan menempati suatu tempat yang mana kita tidak melihatnya. Tapi setan melihat kita. Berat apa berat ini? Musuh kita melihat kita, tapi kita tidak melihat musuh, ya. Bukan sekedar karena zatnya yang gaib, tapi itu strategi yang dilakukan setan supaya tidak kelihatan. Seolah-olah apa yang dibisikkan oleh setan adalah suatu kebenaran. Nah, ini jadi nanti setan itu adalah menggoda manusia seolah-olah apa yang ia janjikan adalah suatu kebenaran, dan kita akan merasakan seperti seolah-olah mendapatkan petunjuk. Tidak merasa salah, ya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, maka apa yang menjadi pesan Allah dalam Al-Quran itu wajib kita pegang teguh. Kalau tidak, kita akan tertipu setan. Maka dalam ayat itu seterusnya, ya, Allah itu menjelaskan agar supaya kita hati-hati. Karena apa? Innahumut tahudus syaiton, sesungguhnya mereka, setan itu mengambil kepada kita satu strategi, ya, yang sangat membahayakan. Sehingga apa? Strateginya itu adalah supaya manusia tergelincir dengan rayuannya.
Sehingga manusia merasa apa yang dibisikkan oleh setan sesuatu kebenaran. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Sehingga manusia menyangka dia mendapatkan hidayah. Padahal itu adalah kesesatan. Apa akhirnya? Ujung dari semua itu adalah kekecewaan. Ya, ngajuk. Tapi kalau ngajuknya sudah terlanjur, ya, mati ngajuknya di neraka, ya. Ngajuknya kalau sudah nanti di neraka, Rabbana sami'na wa absurna farjina na'mal sholiha inna muqinun, ya kan, ngajuknya nanti, ya Allah saya sudah mendengar, melihat, merasakan, kan gitu. Azab yang begitu pedih, ya Allah kembalikan ke dunia. Kira-kira ngajuknya diterima enggak oleh Allah? Tidak akan diterima. Ya, maka kita tinggalkan rayuan gombal dari setan dan hawa nafsu. Ya, masih ngantuk tidur sih enak, masih apalah sholat besok lagi dan seterusnya. Banyak godaan-godaan setan. Ya, lihat HP dulu lah untuk hiburan, game dulu dan seterusnya. Akhirnya waktu hilang semuanya, ya, untuk perkara yang sia-sia. Ini naudzubillah min dzalik, ya. Mari kita semuanya sadar bahwa godaan setan begitu berat dengan berbagai cara, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyadarkan kita, memberikan petunjuk dan kekuatan kita agar dapat melawan godaan setan, rayuan gombal setan. Siap insyaallah? Siap. Siap insyaallah? Siap, ya. Semoga kesiapan kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.